Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama pada hari ini. Dan mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesehatan, dan kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa diberi Tuhan kesempatan untuk menyaksikan siraman rohani di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Kami berdoa berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar renungkan bisa kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudaraku. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal pertama ayat yang pertama. Alkitab berkata seperti ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Di ayat ini dijelaskan bahwa pada waktu itu, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda pada waktu itu, Nebukadnezar Raja Babel itu mengepung kota Yerusalem. Dan akhirnya pada waktu itu Raja Yoyakim dijajah, ditawan, dan dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Nah saudara, sangat menarik sekali karena pada waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda mengalami sebuah keadaan yang sangat bagus secara politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Raja Yoyakim. Tetapi pada tahun yang ketiga Tuhan izinkan di tengah-tengah kemakmuran bangsa Yehuda pada waktu itu di Yerusalem dijajah oleh Raja Babel. Nah saudara, dari cerita yang kita baca ini, dari kisah yang kita baca, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kehidupan itu ada musimnya. Waktu itu Raja Yoyakim menjadi raja atas Yehuda, memerintah dengan penuh kemakmuran. Tiba-tiba pada tahun pemerintahan yang ketiga dihajar oleh seorang penjajah, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Babel datang menjajah Yoyakim, mengambil semua hartanya, mengambil rakyatnya, dan memenjarakan raja tersebut. Saudara, dari ayat ini kita bisa menggarisbawahi bahwa kehidupan itu ada musimnya. Ada waktunya Yoyakim menjadi raja, ada waktunya dia menjadi tawanan, ada waktunya saat kita mengalami kelimpahan, ada waktunya juga Tuhan kadang izinkan kita mengalami kekurangan. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai, mati dan hidup, hujan dan panas. Alkitab menyatakan bahwa selama kita hidup ada musim kehidupan. Nah waktu itu Yoyakim mengalami musim kehidupan, di mana musim kehidupannya yaitu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan izinkan Yehuda dikepung oleh Raja Babel dan dijajah oleh Raja Babel, dan Yoyakim beserta rakyatnya harus menyerah. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah kadang saudara, sesuatu hal yang tidak mengenakan Tuhan izinkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Tujuannya yaitu supaya kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun mengalami hal-hal yang buruk, dan tujuan lain supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tujuan yang lain supaya kita memiliki respon hati yang baik tentang sesuatu yang buruk yang menimpa kita. Nah jika di dalam kehidupan kita ada musim, ada baik dan buruk, ada kelimpahan dan kekurangan, ada hujan, ada kekeringan. Karena itu mari ketika kita mengalami sesuatu yang buruk yang menimpa kita, mungkin saat ini kita tidak memiliki pekerjaan, mungkin saat ini saudara yang menyaksikan siraman rohani ini habis tertipu dengan rekan kerja saudara dan tabungan Anda terkuras. Mungkin saudara
dikhianati oleh teman di dalam bisnis saudara. Saudara mengalami sesuatu yang buruk seperti yang dialami oleh Raja Yoyakim. Mari kita memiliki respon hati yang benar. Karena sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita, kadang Tuhan sedang ingin memproses kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memiliki respon hati yang benar ketika sesuatu yang buruk menimpa kita. Mari kita belajar seperti Ayub. Ketika anaknya meninggal, ketika perusahaan yang dia punyai habis dalam waktu yang bersamaan dia tidak punya apa-apa, Alkitab mencatat bahwa Ayub bersyukur, bersujud, menyembah Tuhan, dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada musimnya saudara. Tidak selamanya kita mengalami musim yang baik, tapi kadangkala buah ara tidak berbuah, kebun anggur tidak menghasilkan. Tetapi mari kita belajar di segala musim kehidupan kita, yang baik dan yang buruk, mari tetap bersyukur kepada Tuhan, miliki respon hati yang baik. Ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, mari kita tetap bersyukur, karena dialah yang memberi, dialah yang mengambil, dialah yang berotoritas atas hidup kita. Segala sesuatu yang baik Tuhan sudah rencanakan di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Belajarlah bersyukur ketika mengalami musim kehidupan yang tidak baik. Ketika bad things menimpa hidup kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami untuk mengucap syukur di dalam segala musim kehidupan kami. Ketika bad things menimpa kepada anak-anak Tuhan di dalam hidup kami, ajari kami untuk terus mengucap syukur, untuk terus percaya kepada pertolongan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.